Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Madina, dosen kelas dari Prodi Informatika dari kelas Pasda-I. Di sini saya mendapatkan tugas yang pertama mengidentifikasi sebuah kasus dari bengkel Honda Jaya. Soal yang pertama yaitu menentukan entity dan atribut. Yang kedua, menentukan sebuah atribut yang memiliki value redundan. Dan yang ketiga, menentukan atribut yang dapat menjadi entity. Soal yang keempat, mengidentifikasi relationship antar entity. Nah, soal pertama, kita tentukan sebuah entity dan atributnya. Untuk di sini saya menetapkan beberapa yang dapat menjadi sebuah entity dari tugas identifikasi kasus bengkel Honda Jaya. Yang pertama yaitu entity penjualan, di mana di entity penjualan ini terdapat beberapa dikategorikan sebuah peristiwa dan dideskripsikan sebagai pencatatan data pada peristiwa transaksi penjualan barang. Nah, untuk atributnya sendiri terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama yaitu ada nomor faktur, yang kedua tanggal, nomor polisi, mekanik ID, dan juga potongan dan barang. Untuk keterangan lebih lanjut, untuk atribut ini akan dijelaskan di bawahnya. Untuk entity yang kedua yaitu mekanik. Nah, di mana mekanik atau seseorang itu dikategorikan sebuah benda nyata dan dideskripsikan sebagai pegawai atau penanggung jawab kendaraan yang akan diservis. Untuk atributnya sendiri yaitu ID mekanik dan juga nama mekanik. Selanjutnya entity yang ketiga yaitu tentang nama entity kendaraan. Nah, dikategorikan sebuah benda nyata dan dideskripsikan menyimpan identitas kendaraan. Nah, untuk atributnya sendiri dari kendaraan ini yaitu nomor polisi, warna, merek, dan tahun keluaran. Alasan kenapa kendaraan dijadikan sebuah entity karena untuk menghindari redundan dan juga multi value atribut dalam pencatatan di dalam sebuah database nanti. Untuk yang selanjutnya yang keempat adalah entity part atau barang, dikategorikan sebuah benda nyata, dideskripsikan yaitu barang yang harus dicatat. Contoh halnya di sini ada oil dan engine tone up. Untuk atributnya sendiri terdiri dari kode part, yang kedua ada nama part dan juga harga part. Alasannya kenapa dijadikan sebuah entity sendiri karena untuk menghindari sebuah multi value atribut. Yang kelima yaitu tentang entity, nama entity transaksi part atau bisa disebut dengan faktur. Dikategorikan sebuah peristiwa karena dideskripsikan kategori yaitu sebagai peristiwa dan dideskripsikan sebagai barang yang digunakan oleh mekanik. Nah, untuk atributnya sendiri terdiri dari nomor faktur, kode part, kuantum, harga, dan juga diskon. Setelah kita nah, tadi merupakan beberapa atribut dan juga untuk soal yang kedua, untuk identifikasi selanjutnya kita masuk ke Excel. Di sini saya sudah membuatkan rangkuman dari soal-soalnya. Untuk penjelasannya kita lakukan di sini.
Nah, di sini untuk entiti pertama yaitu penjualan, ada faktur, mekanik, kendaraan, dan juga barang. Tadi sudah saya jelaskan beberapa tentang entiti penjualan, faktur, mekanik, kendaraan, dan juga barang. Nah, di sini di dalam tugasnya tadi dijelaskan untuk menentukan beberapa isi dari sebuah entiti ini. Nah, dalam penjualan, nah itu ada nomor faktur. Kita lanjut ke deskripsinya. Yang pertama yaitu tentang mekanik. Mekanik itu tadi dinamakan sebuah seseorang. Nah, karena kenapa dijadikan sebuah entiti tersendiri? Karena mekanik dapat menyervis beberapa kendaraan, makanya dijadikan sebuah entiti tersendiri, dan juga tak lupa diberikan sebuah ID atau UID. Nah, di sini dinamakan sebuah ID mekanik dengan title DDE. Lalu kita masuk ke entiti kendaraan. Nah, entiti kendaraan ini kenapa harus dijadikan sebuah entiti tersendiri? Karena setiap kendaraan kendaraan itu banyak yang sama. Untuk menghindari sebuah hal redundan dalam pencatatan sebuah data, kita gunakan sebuah entiti tersendiri di sini. Nah, untuk mengidentifikasi atau memberikan sebuah UID agar tidak terjadi sebuah redundansi dalam proses transaksi data, kita gunakan kita tentukan sebuah UID di dalamnya. Untuk UID dari kendaraan ini yaitu di nomor polisi. Nah, karena sebuah nomor polisi itu nilainya berbeda-beda setiap kendaraan. Meskipun ada tahun yang sama, warna sama, dan juga merek yang sama. Yang selanjutnya yaitu barang yang dijual. Untuk barang sendiri kan juga banyak yang sama. Makanya ditambahkan sebuah ID tersendiri atau UID tersendiri untuk menghindari sebuah redundan. Apabila nama ini mau diedit, maka untuk yang lain tidak akan bisa teredit atau ikut ke edit juga. Nah, ini ada sebuah UID dari beberapa barang. Nah, untuk pengambilannya, apabila kita masukkan sebuah ID ini, maka nama part dan juga harga part, harga dari part ini akan ikut ke up. Jadi, apabila di dalam sebuah proses penjualan ID ini dipanggil, maka harga dan juga harganya maka akan ikut ke atas dan juga namanya. Selanjutnya kita masuk ke faktur. Nah, untuk menu faktur ini adalah sebuah menu proses penjualan, di mana menu faktur ini menghubungkan berealisasi dengan beberapa menu di bawahnya, yaitu dengan mekanik, kendaraan, dan juga kendaraan. Nah, nomor faktur ini kita tambahkan sebuah nomor faktur ini seperti halnya pencatatan kendaraan dan juga mekanik. Nah, untuk mengetahui siapa yang menyervis kendaraan ini, maka akan tercatat di menu faktur ini. Setelah itu apa aja yang diambil, maka akan tercatat di sini. Nah, di menu faktur ini kita tambahkan sebuah UID tersendiri dan juga tanggal. Nah, untuk tanggalnya ini berisikan tanggal kapan seseorang itu menyervis. Lalu nomor polisi. Kenapa dimasukkan nomor polisi di sini daripada merek? Karena nomor polisi ini bersifat UID atau primary key. Jadi setiap sepeda motor itu tidak memiliki sebuah UID nomor yang sama atau plat nomor yang sama, dan nomornya itu berbeda-beda, itu bisa dijadikan sebuah UID. Untuk selanjutnya yaitu mekanik ID. Nah, di sini kita tinggal memanggil sebuah ID-nya. Tidak usah menuliskan orangnya. Nah, dalam faktur ini, dalam pemesanan yang dilakukan oleh kendaraan ini, itu mendapatkan sebuah potongan dari faktur. Setelah diproses oleh faktur, maka akan dilanjutkan ke penjualan. Jadi, untuk faktur ini akan berealisasi dengan penjualan
dan juga berrealisasi dengan barang atau part yang bisa dilihat di dalam penjualan sendiri. Nah, dalam penjualan ini menarik sebuah menu nomor faktur yang di bawahnya untuk mengidentifikasi, untuk memasukkan data yang terdapat di dalam sebuah untuk memasukkan sebuah data yang di dalamnya, yang berada di dalamnya, yaitu berisikan nomor polisi kendaraan, primary key dari sebuah kendaraan, dan juga mechanic ID, serta potongan atau diskon. Nah, itu dimasukkan ke sini. Setelah itu, ditarik lagi, mengambil di menu penjualan, mengambil sebuah part atau kode part yang dibeli. Nah, itu ada dua, yaitu nama oil tap 1 1000 cc dan juga engine tap 1 mantap ya. Itu ditarik untuk penarikannya tidak usah menggunakan namanya, lalu langsung kita masukkan ID-nya atau kode partnya. Nah, diangkat ke dalam sebuah kode part. Nah, untuk barang sendiri itu berrealisasi dengan kode part ini. Langsung berrealisasi. Setelah itu, kuantum atau jumlahnya. Jumlah yang digunakan dalam proses transaksi di atas yaitu untuk kuantumnya sendiri berisikan 2, dan untuk kuantum yang satunya berisikan 1. Dan harganya untuk yang pertama adalah 27.000. Dan harga yang kedua untuk engine tune up yaitu 25.000 untuk. Nah, di sini di nomor faktur dijelaskan yang serve ini mendapatkan potongan 2.000. Untuk realisasinya bisa jadi di dalam penjelasan ini ada ditarik beberapa UID untuk menghubungkan tanpa memanggil nama-namanya. Seperti halnya nama mekanik bisa digantikan ID, mekanik ID, nama kendaraan, identitas sebuah kendaraan bisa ditarik dari atau bisa diambil dari nomor plat polisi atau nomor plat kendaraan, dan juga barang. Jadi kita tidak usah menuliskan satu-satu isi dari nama partnya, nama mereknya, nama mekaniknya siapa. Jadi bisa dipanggil kita gunakan sebuah kode. Untuk realisasinya bisa kita lihat, kita bagi layarnya dulu. Ini. Untuk tabel realisasinya seperti ini. Untuk penjualan tidak mungkin berrealisasi dengan penjualan. Makanya saya blok merah. Untuk penjualan dapat berrealisasi dengan mekanik, ya benar. True. Karena di sini bisa dijelaskan bagian penjualan dalam menu untuk penjualan tidak berrealisasi dengan bisa berrealisasi dengan mekanik, tapi harus melalui faktur ini untuk pencatatan sebuah barang dan juga mekaniknya tadi untuk mempersingkat. Lalu ditarik lagi ke atas untuk masuk ke menu penjualan, tapi tidak secara langsung berhubungan. Lalu untuk partnya jelas berhubungan dengan penjualan karena di sini dituliskan kode partnya. Kendaraan tidak berhubungan, faktur, nah ini berhubungan. Lalu kita lanjut ke mekanik. Mekanik berhubungan dengan penjualan, ya. Mekanik berhubungan dengan mekanik, tidak. Mekanik berhubungan dengan part, ya. Mekanik berhubungan dengan kendaraan, kita bisa lihat, ya. Mekanik berhubungan dengan faktur, iya. Tapi kalau ini tidak diisi juga bisa.
Kalau dikosongi berarti tidak berhubungan secara langsung karena melalui sebuah faktor ini untuk pencatatannya. Jadi untuk mekanik sendiri tidak harus berhubungan langsung dengan kendaraan. Karena ada sebuah faktor ini untuk pencatatannya. Mekanik berhubungan dengan faktur, ya. Kita berikan tanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya yaitu part atau barang berhubungan dengan penjualan. Ya. Berhubungan dengan mekanik. Ya. Berhubungan dengan kendaraan. Ya. Berhubungan dengan faktur. Kita bisa lihat. Tidak. Tidak. Di sini tidak berhubungan dengan faktur untuk partnya. Kendaraan sendiri sudah kita bahas tadi, yaitu berhubungan dengan mekanik dan juga faktur. Mekanik, part, dan juga faktur. Untuk faktur berhubungan dengan mekanik. Kendaraan, nah, penjualan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.